Ada 10 penyebab yang sering terjadi sebagai kasus yang dimana kita mengalami rasa mengantuk. Jadi ada nih sebagian dari kita yang mengalami rasa mengantuk secara terus-menerus ya. Hari ini kita sudah tidurnya bagus, tetap mengantuk. Besok kita sudah istirahat 1 minggu yang juga lumayan lama, tetap juga mengantuk ketika kita di kantor. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa sih orang memiliki kebiasaan, bahkan kita sebut ya, kebiasaan mengantuk ketika di jam-jam ngantor, di jam-jam belajar, di jam-jam di mana kita butuh fokus dan konsentrasi yang cukup tinggi karena kita mungkin menjadi pelayan masyarakat. Oke, dokter harus membahasnya hari ini. Ada 10 kasus di mana seseorang gampang mengalami rasa mengantuk di jam-jam kerja, di jam-jam belajar. Pertama itu adalah anemia atau kurang darah ya. Jadi kalau orang kurang darah, orang itu nampak pucat. Nah, kalau nampak pucat biasanya yang disebut dengan kekurangan hemoglobin. Kalau orang kurang darah berarti kan Hb-nya rendah atau hemoglobinnya rendah, daya angkut oksigennya juga rendah. Nah, oksigen itu penting untuk memenuhi kebutuhan oksigen pada otak, pada jantung, bahkan otot-otot badan kita. Tentu kalau kita kekurangan oksigen, maka yang timbul itu rasa lelah, rasa mengantuk. Jadi caranya adalah tingkatkan hemoglobin seseorang. Nah, caranya meningkatkan hemoglobin itu banyak. Jadi kita harus cari dulu kenapa kita bisa mengalami kasus anemia. Jadi konsultasi dengan dokter ya, karena penyebab anemia itu banyak sekali. Yang kedua itu adalah penyakit gangguan kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Nah, ada kasus-kasus bahwa kekurangan hormon kelenjar gondok yaitu bisa mengakibatkan seseorang mengalami kasus mengantuk. Nah, caranya mengetahui bahwa kita mengalami gangguan hormon gondok, ya kita bisa melakukan pemeriksaan kadar daripada hormon gondok ya. Dan ini juga mengakibatkan kelelahan dan kekurangan hormon gondok ini bisa diobati dengan memberikan obat-obat hormonal. Yang ketiga itu adalah penyakit gula atau yang kita sebut dengan diabetes. Nah, kalau penyakit diabetes ini di mana pankreas kita mengalami kerusakan ya, di mana karena pankreas mengalami kerusakan sehingga gula yang dihasilkan baik oleh tubuh maupun dari makanan itu tidak bisa disimpan di dalam tubuh kita. Akibatnya tubuh kita kekurangan kalori. Karena kekurangan kalori maka tubuh kita mengalami rasa lelah sekaligus rasa mengantuk. Di sini teman-teman kendalikan gula darah ya. Apapun caranya seperti diet ataupun dengan menggunakan obat-obatan itu mampu memperbaiki rasa mengantuk dan rasa lelahnya. Depresi. Jadi gangguan jiwa ini itu bisa mengakibatkan malah salah satu ciri khasnya adalah mengantuk. Pasien tidak bisa fokus sama sekali dengan apa yang dia kerjakan. Jadi depresi ini penting sekali untuk diobati sebelum menjadi gangguan yang jauh lebih berat. Jadi teman-teman yang condong mengantuk dan disertai dengan gangguan-gangguan depresi yang nampak ya, seperti menjauhi dari pergaulan, kemudian mengurung diri, itu perlu untuk mendapatkan penanganan khusus ya. Karena depresi ini kadang-kadang bisa berakhir dengan tindakan mengakhiri diri ya. Jadi harus segera untuk dikonsultasikan.
Kelima, itu ada kasus lagi yang disebut dengan sindrom lelah kronik. Jadi penyakit rasa lelah, rasa capek, rasa mengantuk yang kita derita mungkin lebih dari 3 bulan, di mana penyebab fisiknya itu tidak ditemukan. Nah, ternyata penyebabnya itu adalah pikiran kita, rasa cemas kita, rasa takut kita yang mengakibatkan badan kita menstimulasi dengan rasa lelah. Oke, perbaiki juga. Salah satunya nanti dengan hipnoterapi. Nah, yang kedua apnu tidur. Ya, yang keenam ini ya. Keenam apnu tidur itu selama kita proses tidur, mungkin gangguan posisi tidur kita yang mengakibatkan oksigen tidak maksimal memasuki tubuh kita. Nah, kalau oksigen selama tidur tidak maksimal atau kita mengalami apnu, maka esok paginya kita merasa badan kita tuh tidak segar, kita akan merasa lelah, bahkan yang tadinya mungkin sudah tidur 8 jam, ya, tapi karena kita mengalami apnu, maka pas jam-jam kantor kita juga akan mengalami rasa mengantuk. Perbaiki cara tidur, posisi tidurnya. Yang ketujuh adalah sakit jantung. Nah, sakit jantung ini biasanya yang mudah mengalami rasa lelah, rasa mengantuk itu adalah lemah jantung atau bengkak jantung, di mana jantung yang bengkak atau yang lelah ini biasanya daya pompanya akan menurun. Tentu kalau daya pompa menurun, aliran darahnya juga kurang bagus termasuk ke otak kita. Itulah yang mengakibatkan seseorang mengalami rasa mengantuk. Gangguan hormonal seperti menopause juga bisa mengakibatkan seseorang rasa mengantuk. Yang lainnya adalah gangguan nutrisi. Jadi seseorang yang mungkin kurang sarapan atau justru orang yang makan yang berlebihan itu juga bisa menimbulkan rasa mengantuk ya. Yang terakhir itu adalah penyakit rematik. Nah, kalau penyakit rematik ini adalah golongan dari penyakit autoimun di mana tubuh menyerang dirinya sendiri, dalam hal ini yang diserang persendian. Nah, ketika diserang persendian biasanya tanda-tanda inflamasi itu mulai muncul dan tanda-tanda inflamasi ini membuat pasiennya condong untuk rasa mengantuk. Nah, ada 10 tadi tanda yang dokter sebut membuat orang, salah satunya membuat orang mudah mengantuk. Nah, teman-teman cari tanda-tanda apa yang membuat, penyakit apa yang membuat teman-teman condong untuk mengantuk, kemudian berkonsultasi agar bisa diobati.